Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Ramadan dengan NPM 2214071062. Saya dari Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu sistem penyaluran bahan bakar bensin mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaum Banua, STP MSc. Tanpa berlama-lama lagi, sebaiknya kita masuk ke materinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa itu bensin. Sudah tidak asing lagi bagi kita, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan roda 4. Selanjutnya, secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 atau heptana sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk rantai. Jika bensin dibakar pada kondisi ideal dengan oksigen yang berlimpah, maka bensin tersebut akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida, H2O, dan energi panas. Setiap kilogram bensin mengandung 42,4 megajoule. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan fungsi dari sistem penyaluran bahan bakar bensin. Apa sih fungsi dari sistem penyaluran bahan bakar bensin tersebut? Sistem bahan bakar adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar yang selanjutnya mengirim hasil dari campuran bahan bakar tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Nah, fungsinya itu sebagai mengirim campuran bahan bakar dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dan fungsinya. Dalam sistem penyaluran bahan bakar bensin, pasti tidak luput dari komponen dan fungsinya. Nah, setiap dari komponen tersebut pasti memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, yang pertama yaitu ada tangki bahan bakar. Nah, kita tahulah fungsi dari tangki bahan bakar ini adalah sebagai penampung bensin yang merupakan sumber dari tenaga kendaraan kita. Nah, jadi tangki bahan bakar ini berfungsi sebagai penampung bensin yang merupakan sumber dari tenaga kendaraan. Kemudian yang kedua itu ada dari apa ini? Karburator. Ya, karburator ini berfungsi sebagai tempat pencampuran antara bahan bakar dengan udara. Nih, fungsi karburator motor sangat penting untuk proses pembakaran. Komponen ini bertugas untuk mengumpulkan dan mencampur udara serta bahan bakar dari kendaraan, sehingga bahan bakar jadi lebih mudah terbakar dan menjadi tenaga. Kemudian selanjutnya, komponen yang ketiga, yaitu ada pompa bensin. Nah, pompa bensin ini berfungsi untuk mengalirkan bensin dari tangki ke injektor dan meningkatkan tekanan bahan bakar pada wheelbase. Nah, pada sistem elektronik fuel injection, pompa bensin sudah digerakkan dengan sistem listrik. Nah, jadi kan pada sistem penyaluran bahan bakar bensin itu terdapat dua teknologi ya. Yang pertama itu menggunakan karburator dan yang kedua menggunakan electronic fuel injection. Jadi pompa bensin ini berfungsi lebih simpelnya itu sebagai
Penghisap atau untuk memompa bahan bakar dari tangki. Nah, selanjutnya ada filter bensin atau penyaring lah, penyaring bensin. Nah, ini dia contoh gambarnya, dari filter bensin atau penyaring bensin. Nah, filter bensin ini berguna untuk menyaring kotoran yang terdapat di aliran bensin. Terdapat dua filter, yaitu filter kasar dan filter halus. Nah, filter kasar ini untuk menyaring kotoran-kotoran yang padat dan besar. Sedangkan filter halus itu berfungsi sebagai menyaring kotoran yang kecil dan halus. Kemudian yang kelima yaitu delivery pipe atau pipa. Nah, pipa ini berfungsi untuk menampung bensin yang ada di pompa oleh pompa bensin. Pipa ini memiliki beberapa lubang, yaitu inlet hose yang menghubungkan saluran bensin dan tangki, serta injektor hose yang terhubung ke semua injektor. Jadi pipa ini berfungsi untuk tempat mengalirnya bahan bakar bensin dari komponen satu ke komponen yang lain. Kemudian yang keenam yaitu ada busi. Nah, busi ini sangat penting untuk proses pembakaran pada motor bakar. Jika tidak ada busi ini, maka pembakaran tidak akan terjadi. Busi motor memiliki fungsi untuk meneruskan tegangan listrik yang disalurkan oleh ignition coil menjadi percikan api yang akan membakar campuran udara dan bensin di ruang bakar. Kemudian, komponen yang ketujuh, yaitu pressure regulator. Nah, pressure regulator ini berfungsi untuk menjaga tekanan di dalam saluran bensin agar tetap dalam keadaan stabil. Nah, komponen ini diperlukan untuk mencegah kelebihan tekanan di dalam saluran bensin akibat pompa bensin yang terus bekerja. Ini fungsinya untuk menjaga tekanan ya, agar tetap stabil. Kemudian yang kedelapan ya ada full feed. Full feed ini berfungsi sebagai selang bahan bakar. Nah, tempat mengalirnya bensin dari tangki ke injektor. Ini ya, contoh gambarnya. Nah, full feed ini berfungsi untuk mengalirnya bensin dari tangki ke injektor. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu ada return feed. Nah, return feed ini berfungsi sebagai selang untuk mengalirkan sisa bensin kembali menuju tangki saat kendaraan kelebihan tekanan. Saluran ini dihubungkan delivery pipe ke tangki. Nih, jika nih saat tangki terjadi kelebihan tekanan, maka return feed ini merupakan selang yang berfungsi untuk mengalirkan sisa bensin. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara kerja sistem bahan bakar bensin. Pada cara kerja sistem penyaluran bahan bakar bensin ini, pertama, bensin ditampung oleh tangki bensin. Nah, kemudian bensin tersebut dihisap atau dipompa oleh pompa bensin. Ini. Setelah dihisap oleh pompa bensin, bensin tersebut akan mengalir ke saringan bensin. Saringan bensin ini berfungsi sebagai penyaring kotoran yang ada di dalam bensin. Nah, pada umumnya sebenarnya pompa bensin ini ada juga yang terdapat di sini sebelum saringan bensin. Jadi, pompa bensin dulu baru saringan bensin. Tetapi pada contoh kali ini ada juga yang saringan bensin terlebih dahulu lalu pompa bensin. Setelah pompa bensin ini memompa atau menghisap bensin yang ada di tangki bensin dan melalui saringan bensin, bensin yang sudah disaring dan sudah bersih itu akan mengalir ke karburator melalui pipa bensin. Nah, di karburator ini terdapat juga udara yang sudah melalui saringan udara. Nah, karburator ini berfungsi sebagai tempat pencampuran antara bahan bakar bensin
dengan udara. Kemudian, setelah terjadinya pencampuran antara bahan bakar bensin dengan udara, maka bahan bakar tersebut akan masuk ke ruang bakar melalui intake manifold atau katup masuk. Nah, setelah dia masuk melalui katup yang sudah terbuka, nah pada saat yang bersamaan, piston dari titik mati atas itu bergerak ke titik mati bawah. Inilah yang disebut dengan langkah isap. Kemudian, bahan bakar yang sudah bercampur dengan udara yang ada di ruang bakar ini dikompresi atau piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, kemudian terjadilah pembakaran atau ledakan yang sangat besar di sini. Itulah yang disebut dengan langkah kompresi. Nah, langkah kompresi ini disebabkan oleh tekanan yang sangat besar dan adanya injektor atau buksi yang sebagai pematik dari ledakan tersebut. Kemudian, karena adanya ledakan yang sangat besar di sini, piston itu bergerak lagi dari titik mati atas ke titik mati bawah. Inilah yang disebut dengan langkah usaha. Kemudian, setelah langkah usaha tersebut, piston bergerak kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, pada langkah ini, piston mendorong sisa pembakaran yang ada di ruang bakar melalui katup exhaust manifold atau katup buang yang terbuka dan membuang sisa-sisa pembakaran yang ada di ruang bakar melalui katup tersebut dan sisa pembakaran tersebut dikeluarkan melalui kenal. Nah, itulah cara kerja dari sistem penyaluran bahan bakar bensin. Setelah mengetahui cara kerja sistem penyaluran bahan bakar bensin, sebaiknya kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari bahan bakar bensin tersebut. Yang pertama, untuk kelebihannya yaitu harga lebih murah. Yang kedua, jumlah komponen lebih sedikit. Yang ketiga, dalam hal perawatan lebih mudah dan sederhana. Kemudian yang keempat, mudah saat dilakukan pembersihan atau servis. Untuk kekurangannya, kekurangan dari bahan bakar bensin tersebut, pemakaian bahan bakar yang kurang efisien akan cenderung boros pada beberapa motor. Nah, kemudian yang kedua, perlu adanya komponen tambahan agar kerja karburator dapat menyesuaikan kondisi seperti pompa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih perbedaan antara teknologi sistem pengaliran bahan bakar menggunakan karburator dengan EFI atau Electronic Fuel Injection. Nah, jadi dalam sistem penyaluran bahan bakar itu terdapat dua teknologi. Yang pertama menggunakan karburator dan yang kedua yaitu injection, teknologi injection. Nah, perbedaan pada kedua sistem tersebut, nah pada sistem karburator, pencampuran bahan bakar itu terjadi di dalam karburator. Sedangkan pada sistem injeksi, pencampuran antara bahan bakar dengan udara itu terjadi di ruang bakar. Itulah perbedaan antara teknologi sistem bahan bakar menggunakan karburator dengan injeksi. Pada saat ini, rata-rata kendaraan bermotor menggunakan teknologi injeksi, tetapi tidak ada juga yang tetap menggunakan sistem karburator. Itulah tadi pemaparan materi tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin yang telah saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena kesalahan tersebut datang dari diri saya sendiri. Dan jika ada kelebihannya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.